Oke, selamat malam. Ini jarang nih ya kita bikin live seperti ini. Jadi banyak yang nanya, kenapa di YouTube ya kan? Jadi kemarin pas gua announce bikin webinar ini kan kalian minta mau belajar ya. Jadi kalau misalnya selama ini kan gue bikin di YouTube itu banyak yang edukasional, gue banyak ngajarin tentang masa depan seperti apa. Tapi kali ini kita akan bikin solusi yang konkret ya dari semua permasalahan yang ada. Jadi tema dari malam ini adalah Crypto Freedom Formula ya. Jadi apa itu ya Crypto Freedom Formula? Jadi ini adalah webinar tentang gimana caranya lu bisa bebas finansial lewat kripto. Ini gue bilang ini bukan buat semua orang ya, tapi ini untuk mereka yang pengen beneran dan serius mau belajar. Kayak gue bilang kemarin di margin call kan, akhirnya yang mau belajar di sini berapa? 13.388 orang ya. Nanti gue minta admin tolong slow mode ya ini ya, biar nggak bisa di spam ya, yang spam komen, karena gue pengen bikin di akhir sesi ini interaktif ya. Jadi kita bisa tanya jawab, kalian bisa tanya, gue bisa jawab ya. Jadi kali ini kita akan langsung aja ya masuk ke webinarnya. Nah ini gue pengen tanya dulu nih, mereka udah kelihatan semuanya? Udah kelihatan ya? Oke. Nah, malam hari ini ya kita akan bahas tentang Crypto Freedom Formula. Jadi formula pasti gimana caranya lu bisa bebas finansial dari kripto. Kita tahu di tahun 2030 dunia ini akan shifting ya, narasinya itu akan shifting. Udah nggak seperti dulu lagi. Jadi kalau kalian bisa silahkan ya, kalian tanya ke AI yang kalian pakai, mau dari Cloud, mau pakai Grok, mau pakai ChatGPT, mau pakai yang Cina punya, mau pakai Alibaba punya, kalian tanya. Kira-kira ketika AI itu udah gantiin produktivitas manusia, kedepannya pekerjaan apa yang masih ada untuk manusia? Jawabannya tidak banyak ya, mungkin beberapa pekerja kreatif dan ya nggak banyak ya pekerjaan yang akan masih dilakukan oleh manusia. Ini gua cek sekali lagi ya, aman semua soundnya? Ada yang bilang nge-lag atau aman semuanya? Ada yang bilang patah-patah? Sebentar ya. Aman ya? Oke. Berarti yang nge-lag internetnya emang busuk. Jadi kita langsung akan mulai aja ya. Oke, semuanya aman. Kita akan mulai. Ya kalau kalian ngerasa komentarnya mengganggu, kalian yang close aja komentarnya sendiri ya. Jadi kita langsung mulai. Kelihatan semua slide-nya? Aman ya? Oke, kita akan mulai. Jadi perkenalan ya, sebelumnya buat yang belum kenal gue ya, mungkin gue rasa ini karena channel gue udah banyak yang kenal ya. Gue adalah seorang investor ya, umur gue masih 24 tahun. Gue udah di pasar modal kurang lebih sekitar hampir 10 tahun. Jadi di zaman lu masih main layangan sama main gundu, gue itu udah aktif di pasar modal, dari di traditional equity ya, di domestic, international equity. Gue juga sudah main di beberapa lini ya, usaha juga. Dan core dari gua nyari duit dari mana itu adalah di investasi ya. Jadi gua itu core investasi. That's why gua bikin webinar seperti ini untuk bisa bantuin orang-orang yang dulunya pengen seperti gua ya. Kita akan mulai. Gue pengen jawab pertanyaan yang banyak kalian tanyain ke gue. Kenapa sih gue bikin Akademi Kripto ini? Gue kan berpartner dengan Bro Kakak ya. Jadi Bro Kakak itu adalah trader. Dia juga udah lama, mungkin kurang lebih dia lebih lama ya dari gue ya di kripto. Dia fokus dari 2016. Udah 3 cycle lebih. Beliau itu trading di kripto, aktif dan menjadi dosen waktu itu karena passionnya mengajar. Jadi gue tuh punya passion untuk mengajar. Jadi dari gue masih kecil ya. Ketika gue dulu bahkan gue potong rambut ya. Tukang potong rambut gue itu gue ingat banget dulu ya. Dulu gue pernah punya tukang potong rambut yang akhirnya dia sampai bisa jualan di Kaskus ya, waktu zaman Kaskus transisi ke Tokopedia, dan akhirnya dia bisa sukses. Jadi gue itu punya kebiasaan untuk ngajarin orang-orang yang di dekat gue. Bahkan dulu setiap kali zaman gue kenalan sama teman-teman gue ya, teman-teman kampus dan lain-lain, itu banyak yang gue ajarin ya, bagaimana sih caranya investasi, gimana sih caranya ngelihat financial market, itu gue udah ngajarin. Jadi gue memang punya basic passion di ngajar, dan gue pengen bantu orang-orang yang persis kayak kalian seperti gue, yang niat mau belajar seperti ini, yang mau meluangkan waktunya. Karena ini kan kalian luangkan waktu kalian untuk bisa datang di sini. Dan Bro Kakak itu partner gue sama ya, dia adalah dosen. Dia nggak perlu jadi dosen, trading udah kaya, tapi dia digaji UMR untuk jadi dosen. Kenapa? Karena dia mau ngajar ke anak-anak. Jadi ketika idenya ini ada, ya udah kita sepakat untuk kita partneran untuk bikin akademi ini supaya lebih banyak lagi yang bisa ya
ibaratnya bebas finansial lewat kripto. Karena gue jujur, tanpa kripto itu nggak akan ada. Ya Timothy yang lu lihat di sini sekarang itu nggak akan pernah ada. Ya kali masa yang lu lihat juga mungkin nggak ada kalau nggak ada kripto. Satoshi nggak pernah bikin Bitcoin, nggak ada gue. Jadi semua yang gue akan bikin di hidup gue adalah cara gue give back ke kripto ini sendiri. Ya bagaimanapun caranya. Ini adalah step by step ya. Gimana caranya kalian bisa bebas finansial lewat kripto? Tapi mungkin pertanyaannya sederhana ya. Kenapa sih kripto ya? Kenapa kalian harus bisa bebas finansial lewat kripto? Kripto ini adalah aset kelas yang bikin orang paling kaya, paling cepat ya, dan paling banyak dalam jumlah waktu yang paling sedikit. Jadi kalau kalian cari ya dari Forbes list ini, fotonya dari Forbes, itu crypto billionaires, lu Google sekarang itu dari 2024 2025 pertumbuhannya cepat sekali dan banyak sekali ya. Memang banyak industri yang bikin billionaire, contohnya seperti manufacturing, seperti tech, seperti finance dan investment, dan mungkin sektor-sektor lain seperti real estate, media, entertainment. Tapi yang nomor satu industri ya, bahkan lebih dari AI ya. Industri yang bikin billionaire paling cepat, paling banyak, paling kaya itu adalah cryptocurrency. Gue percaya ya, kalau kita mau jadi orang kaya, kita harus cari industri yang orang kaya sudah banyak terbukti terbuat dari sana, gitu. Gue bukan bilang lu nggak bisa jadi tukang jualan nasi goreng, tapi menurut gue ini lebih mudah kalau lu mau capai kebebasan finansial. Karena menurut gue tinggal sampai 2030 ya lu nanti bisa nikmatin. Jadi ini contoh-contohnya, ada Brian Armstrong bikin Coinbase, ada Changpeng Zhao ya, ada di sini Winklevoss Twin yang kalau kalian tahu yang bikin ide pertamanya Facebook. Jadi kripto itu terbukti ya bikin orang-orang kaya. Contohnya seperti gua, contohnya seperti partner gua, dan banyak juga di Indonesia yang jadi super kaya karena kripto. Di sini gue mau mulai dengan permasalahan utama. Ya ini banyak yang nggak paham. Cuman ini adalah kesalahan yang paling fundamental yang kalian nggak paham. Inflasi itu mengurus daya beli kalian ya. Kalau kalian lihat di sini, USD dari 1971 sejak Nixon cabut dari standar emas ya, USD itu turun terus ya. Bahkan sampai sekarang, sampai 2024 ya, ini nggak ada di chart ini, tapi sampai 2024 tuh turun terus. Sedangkan apa? Sirkulasi uang yang beredar. Nanti gua akan jelasin kenapa sirkulasi uang yang beredar tuh bertumbuh terus. USD tuh turun terus, tapi sirkulasi uang itu naik terus ya. Jadi kalian harus pahamin konsep fundamental dari ini. Ini foto yang dulu pernah gue posting dan sempat viral ya. Jadi gue cari-cari. Ini ada tulisan nasi putih 150, nasi rames 400, soto babat 350, soto ayam 350. Ini foto beneran gitu di Indonesia. Jadi nasi yang dulunya 150 tuh jadi 5.000. Setelah rupiah ada beberapa kali dipotong kan. Jadi lu hitung aja, silahkan pakai matematika dasar. Nasi itu naiknya berapa kali? Ya. Ini akibat apa? Ini akibat uang yang beredar ya makin banyak. Dan ini bukan cuma terjadi di negara kita, ini terjadi di satu dunia. Ya, ini hanya salah satu contoh aja. Tapi ini adalah fundamental kenapa menurut gua kripto akan merubah semua di masa depan. Karena orang mulai sadar uang yang seperti ini bukanlah uang yang fair lagi. Ya. Gue selalu ngomong ke kalian, zaman kerajaan zaman dulu ya, lu tukang benerin kereta kuda, lu itu nggak perlu ya investasi, lu nggak perlu takut nasi lu dari 150 ke 5.000. Lu cukup pegang kepingan emas, ini bisa ditukar buat sapi, ya dia bisa tukar sapi terus pakai kepingan emas yang sama. Sedangkan sekarang itu enggak ya. Lu gaji UMR 4 juta lu tabung, ya lu bingung kenapa lu miskin, 4 juta lu tabung. Itu yang lu bisa beli di sekitar lu tuh tambah mahal terus ya. Nanti gue akan tunjukin datanya. Ini adalah alasan kalian nggak bisa kaya. Ini kita pakai ambil yang paling tinggi ya di Jakarta ya. Ini adalah upah minimum ya, UMR yang kalian bisa sebutnya. Itu naik dari 1 juta 2004 ke 2022 sampai 2023 2024 ya, sekitar mau hampir 5 jutaan. Tapi di sini yang kalian perhatikan adalah apa? Barang di sekitar kalian tuh naiknya lebih cepat dari ini ya. Ini naiknya lambat nih dari 1 juta ke 5 jutaan. Tapi sorry tuh saya, kalau kalian beli rumah 2004 sama sekarang itu harganya langit dan bumi. Naiknya nggak cuma 4 kali rumah. Karena per tahun mungkin 15%. Ya, internal rate of return. Kalau lu cari tanah yang bagus di Jakarta itu sulit sekali ya. Cuma naik 4 kali dari tahun 2004 itu tidak mungkin. Naiknya berkali-kali lipat ya. Cepat sekali naiknya dan dia compounding ya, exponential. Nah, pertanyaan sederhana, kenapa uang itu bisa ekspansi? Mungkin kalau jawaban sederhananya adalah mencetak uang, tapi itu kan gue yakin kalian nggak puas, karena itu yang selalu gue ngomong ya di video YouTube gue, kalian udah tahu. Tapi ini adalah sistem yang sebenarnya terjadi, yaitu fractional reserve banking. Ya, apa sih fractional reserve banking ini? Jadi ini adalah sistem kenapa uang tuh bisa beredar banyak sekali, kenapa money supply itu bisa banyak sekali. Rahasianya seperti ini. Ketika lu deposit uang ke bank, let's say kita pakai dolar aja ya, bu kita nggak pakai mata uang di sini, kita pakai dolar. Lu deposit $1.000 ke bank.
bank itu ya itu ada aturannya untuk simpan reserve 10% dari lu punya total uang yang lu depositkan. Jadi kalau kita sekarang rame-rame, misalnya kita di Bank of America ya, kita deposit semua duitnya, kita tarik semuanya, mereka nggak punya duitnya. Karena sistem fractional reserve ini. Jadi mereka sebenarnya nggak punya uang yang mereka janjikan, mereka pegangin lu. Ketika lu taruh 1.000, mereka pegang 100. Ya, dan 900-nya sisanya diapain? Itu dipinjamkan ke orang lain. Jadi orang lain butuh rumah, orang lain butuh mobil, mereka taruh situ. Mereka butuh KPR, dikasih pakai 900 punya lo. Nah 900 ini punya lo, ya kan? Itu kan nggak semuanya di spending. Misalnya kontraktor ngambil utang, dia kan nggak langsung spending buat bayar apa kulinya. Yang dilakukan adalah apa? 900 tadi itu ditaruh lagi ke bank yang sama. Ketika banknya dapat 900, ini 900 dari hutang. Jadi lu paham kenapa semua uang kertas itu riba dan semua angka-angka itu riba. Karena ketika 900 ini balik ke bank yang sama, balik lagi dia ambil lagi 10%, yaitu 90. Dan dia ada sisa lagi nih 810. Nah, bayangin. Ya. 810-nya diapain? Dipinjemin lagi. Bayangin. Ya, 810 dipinjemin ke orang misalnya mau buka toko roti. Nah, yang buka toko roti ini kan nggak langsung beli-beli barang. Dia nggak langsung bayar kontraktor. Yang punya toko roti di 810 dia masukin lagi ya. Reserve-nya 81 jadinya. Dia pegang 81. 10% dari 810 yang punya toko roti ini. Nah, yang mau bikin toko roti ini lagi 729 dari dia itu dipinjemin lagi ke orang ya. Jadi banknya pada di akhir 3 siklus, ini baru 3, ini turunnya 7 ke bawah ya. Dari akhir siklus 3 orang ini ya. Di sistemnya total peredaran uang itu ada 3.439, sedangkan banknya hanya punya 271. Ini kenapa uangnya ekspansi ya. Jadi jawabannya mainannya curang. Mereka bisa cetak uang. Jadi cara nyetak uang tuh bukan cuma dari bank sentral. Itu orang-orang salah paham. Tapi bank-banknya sendiri itu nyetak uang dengan cara seperti ini. Namanya fractional reserve banking ya. Ini praktik ya, kan ini semuanya hutang basically ya. 1.000 yang awal kan 900 itu punya 1.000 yang awal. Jadi 900 itu hutang, formatnya itu hutang sebenarnya. Terus dihutang itu dihutangin lagi ke orang lain. Makanya semua angka yang ada di rekening lu, semua uang yang lu pernah pakai itu adalah sistem riba. Semuanya hutang. Jadi orang banyak yang nggak paham bahwa uang kertas yang lu pegang adalah hutang. Karena sistem ini ya. Jadi paham kalian sampai sini. Nah, ini sebuah data ya. Bitcoin lawan semua store of value yang ada. Ini FNQ ini apa? Buat yang nggak ngerti. Ini Vanguard punya real estate ya. Jadi ini index fund tapi untuk real estate. Jadi kalau properti itu bisa diukur ya pakai FNQ ini. Jadi kalau mau beli properti, lu malas ngurusnya, lu bisa pakai index fund FNQ. Ini ada international market FXUS itu kan apa total international market Vanguard juga, ada emerging market, ada gold GLD di sini ya, ada growth, ada value. Dan ada S&P 500 juga, dan ada total world stock. Jadi world stock itu apa? Kalau lu beli semua saham di dunia itu di nama benchmarknya FTSE ya, FTSE Index. Itu lu capture semuanya ya, saham satu dunia. Itu adalah investasi terbaik sebenarnya. Kalau misalnya untuk orang zaman dulu store of value. Tapi kalau kita bandingkan sama Bitcoin di sini, ini ada yang oranye, ya kan, ada yang merah, ada yang hijau. Nah, lu pilih. Dari semuanya lu mau aset kelas yang mana? Itu emas juga ada tuh ya. GLD itu yang warna merah tuh 71,16%. Yang kata orang naik paling tinggi kan? Enggak, kalah jauh sama Bitcoin. Itu paling tinggi terakhir tuh emas ya. Lu perhatiin 71,16%. Tapi lu kalau lihat ya, bahkan yang paling bawah nih FNQ real estate itu minus 12,64%. Jadi properti ya selama mungkin 5 tahun terakhir itu minus. Dan ini ya kita bisa lihat ini value stock, ada juga apa growth stock di sini yang isinya banyak tech stock besar. Semuanya nggak ada yang bisa outperform Bitcoin, dan Bitcoin adalah aset terbaik. Jadi orang-orang kaya itu tahu bahwa uang kertasnya sampah, uang kertasnya riba, uang kertasnya harus dibuang. Nah, mereka buangnya ke tempat-tempat ini, ya. Jadi yang gua kasih chart di sini adalah ini buangan orang-orang paling kaya di dunia. Mereka antara beli world stock itu kayak misal Norges Bank itu belinya semuanya. Mereka jadi beli 8.000 saham langsung. Jadi kalau lu beli tickernya VT itu lu beli 8.000 saham langsung. Itu biasanya investasi terbaik, tapi kalah sama Bitcoin. Atau mereka lari beli emas, atau mereka lari beli real estate atau growth fund atau yang lain, ya. Jadi orang kaya itu paham betul. Semua orang kaya di dunia, Indonesia juga paham betul, ya. Tidak ada konglomerat yang hoarding cash itu banyak gitu. Cash IDR itu nggak ada, ya. Karena itu mereka sama aja kayak joker gitu, dibakar gitu. Mereka tahu itu kayak dibakar. Jadi nggak ada yang pernah hoarding cash. Mereka semuanya beli aset, dan ini adalah aset-aset yang paling banyak dibeli. Ini adalah M2 money supply. Jadi kalau lu cara ngelihatnya inflasi ya, menurut definisi gue itu apa? Adalah peredaran uangnya. Jumlah uang yang beredarnya.
Nanti gue akan bilang ya, kenapa data-data yang dikasih misalnya 1%, 2% itu semuanya bullshit. Karena itu semuanya di cherry pick datanya. Jadi datanya data-data yang dipilih-pilih biar kelihatan inflasinya bagus. Padahal di lapangannya itu berbeda. Memang secara teori Keynesian betul inflasi segitu. Dihitungnya mungkin ya ada caranya untuk hitung itu betul. Tapi kita berdua tahu gitu loh. Di lapangan tuh hal yang berbeda. Ini M2 supply ya. Jadi kita lihat yang merah ini M2 supply dan yang putih ini adalah harga dari Bitcoin. Ini kita lihat tracking hampir similar ya. Ini hampir mirip. Kenapa? Karena jumlah uang yang beredar itu lari, gue bilang tadi, store of value-nya. Ya. Orang zaman dulu larinya kemana? Gampang banget jawabannya. Emak bapak lu yang orang kaya mungkin properti dan juga tanah. Karena mereka tahu itu scarce dan desirable. Orang mau punya rumah di Pondok Indah. Jadi ketika mereka punya rumah satu di Menteng, mereka beli lagi di Pondok Indah rumah keduanya. Kalau misalnya mereka belum mau jual dulu, mereka sewain dulu. Itu standar practice. Tapi itu akhirnya bikin apa? Bikin anak-anak seperti kita yang generasi Z itu nggak bisa beli rumah. Karena mereka corner marketnya semua. Sama dengan market jam tangan, itu di corner juga. Sama dengan market lukisan, di corner juga gitu loh. Jadi orang-orang kaya ini paham untuk beli sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang. Ya, fundamental itu. Sesuatu yang diinginkan banyak orang. Gue jarang dengar orang kaya itu kaya dari beli public stock. Hampir tidak pernah. Mereka issue stoknya sendiri. Mereka bikin sahamnya sendiri. Contohnya seperti Warren Buffett. Dia bukan kaya dari cuman beli-beli saham. Portofolio dia publik yang terbuka itu nggak semua sahamnya. Berkshire Energy pun tidak dimasukin gitu. Jadi lu nggak bisa lihat gitu posisi dia kecuali lu buka annual letter ya, lu baru bisa lihat tuh Berkshire Energy isinya apa aja. Dia punya konglomerasi besar sekali perusahaan energi ya. Karena itu sahamnya dimasukin konsolidasi semua ke Berkshire jadi listed company. Dia itu bukan kaya cuman dari analis saham terus beli-beli, bukan itu. Dan dia kaya dari float asuransinya yang namanya Geico. Jadi orang kaya itu di antara dia bikin saham atau nggak dia berinvestasi di sesuatu yang scarce dan desirable. Dia beli gedung contohnya, yang orang lain mau sewain untuk kantornya ada di sana. Nah, inflasi ini pajak tersembunyi menurut gua. Karena kalau kita lihat datanya dari 2014 ya, ini 6,4 dan sekarang itu sekitar katanya kan udah mau ke 1 nih ya. Tapi apakah faktanya begitu ya? Kita berdua tahu ya, kalau lu jajan di pasar lu pasti paham, apalagi pedagang, lu tahu ini angkanya ya, sorry itu saya ini angka bullshit lah ya. Ini cuman angka yang ya gue bisa bilang namanya di cherry pick gitu. Jadi ada yang dimasukin, ada yang dikeluarin, dan ini bukan jadi acuan untuk kita investor sebenarnya. Karena gini, kalau lu ngomong sama any investor di Indonesia contohnya, lu kalau bilang hurdle rate Indonesia itu 1%, lu diketawain. Hurdle rate itu apa? Itu biasanya angka ya di mana mereka mau diskon free cash flow ke depannya. Jadi kalau lu ngomong sama private equity investor, lu mau jadi general partner nih, lu kalau tawarin investasinya 8% setahun, lu diketawain pasti. Tapi kan secara teori menang dari inflasi. Kenapa lu nggak mau return 8% di Indonesia? Kan lu tahu inflasi bukan segini. Lu kalah sama cost of capital-nya. Gitu. Jadi ketika lu adalah seorang investor, lu mau taruh duit di venture capital, mau taruh duit di private equity, lu tidak mau returnnya tuh 2%. 5% lu nggak mau. Lu pasti mau minimal 15%. Karena lu ada resiko yang lu ambil di sana. Ya. Jadi dari situ kita bisa paham bahwa real rate inflasi Indonesia itu bukan segini. Kita ngomong real rate ya, bukan yang dihitung dengan teori Keynesian. Ini fakta di lapangan, kita tahu. Gue yang paling tahu fakta ini. Kenapa? Karena gue adalah orang yang bagi beras setiap minggunya bertonton. Gue tahu persis naiknya berapa, ya. Dari beras yang grade apa aja, ya. Gue paham persis naiknya berapa. Dan kalau lu yang nggak percaya, silahkan lu beli beras, lu donasi setiap minggu, lu akan tahu itu naiknya 24% tahun ke tahun. Bukan 15, bukan 20, 24. Jadi kalau lu kasih datanya 2% inflasi, lu makanannya naiknya 24%. Kan gila itu, ya. Jadi beras itu naiknya 24%. Gue nggak usah bilang lu datanya dari mana, gue punya datanya sendiri, orang gue beli setiap minggu. Kan gue tinggal minta, masuk Excel berapa, bikin year on year inflasinya. Nah, akhirnya jadi apa? Berasnya walaupun dia bahkan udah lebih naik, ya ketika lu beli beras yang sama itu udah banyak yang gabahnya gitu. Gue tau karena tim gue yang beliin. Kita suka habisin yang jual-jual beras di daerah sini. Karena belinya bertonton setiap minggu kan. Itu naiknya luar biasa. Ya, dan kita nggak usah ngomong lah. Kalau misalnya ayam, ya gue personal, gue nggak pernah donasi ayam, gue nggak bisa ngomong. Tapi ini dari berita yang ada, ayam, cabai, dan semua yang kalian pakai sehari-hari itu tambah mahal. Kita nggak usah ngomongin biaya sekolah. Biaya sekolah udah 15% ya. Lu tinggal hitung aja. Zaman gue sekolah sama zaman adik gue sekolah udah beda harganya. Ya, sekolah tuh 15%. Jadi kalau lu mikir,
lu mau nabung dengan UMR lu yang gak naik-naik cuma untuk ngalahin hurdle rate Indonesia 2%, lu orang bego gitu aja ya. Lu pasti tambah miskin terus tiap tahun tambah miskin. Nah ini chart Bitcoin, ada yang bilang lah ini kok Bitcoin udah naik gini gitu, belum naik kan? Ayo, beda nggak nih chartnya sama yang kalian bisa lihat? Kenapa? Karena ini gue denominasi pakai Argentina peso, ya. Negara emerging market seperti Argentina yang kursinya kurang kuat ya. Gue nggak enak lah gue contohin pakai yang lain, kursi yang lain. Kita contohin pakai Argentina aja. Ini all time high loh, bentar lagi. Di saat Bitcoin ya kalau secara dolar nggak, kenapa? Karena Argentina pesonya hancur. Orang-orang di Argentina udah sadar bahwa ini adalah bahtera, mereka pindah. Ya, ini gue udah ngomongin Argentina tuh akan hancur dari 2022 ya. 3 tahun lalu gue udah prediksi Argentina itu mata uangnya akan hancur, dan lu lihat tuh dari 2022 Argentina peso ke Bitcoin jadi hasilnya apa? Kalau lu orang Argentina ya bisa bahasa Indonesia, lu jadi orang kaya kan sekarang. Kalau lu beli toko, lu beli saham Argentina, lu beli properti di Argentina, lu beli obligasi di Argentina, lu jadi miskin semuanya. Tapi kalau lu dengerin gua ya, lu orang Argentina yang hoki dengerin gua, lu udah kaya sekarang. Jadi orang nanya, kok lu bisa jadi triliuner? Triliuner zaman sekarang sama dulu tuh beda banget. Yang bisa dibeli tuh beda banget ya. Triliuner sekarang tuh nggak sekaya triliuner yang dulu. Kalian harus paham. Bukannya gue yang jadi super kaya, tapi kalian semua yang jadi super miskin. Paham nggak? Bukan Timothy yang jadi super kaya, tapi kalian yang jadi super miskin. Karena gue denominasi uang gue dalam Bitcoin. Uang yang fair, adil, dan untuk semua. Nah formulanya apa? Ya kan? Kita bahas aja solusinya. Kita udah tahu semua problemnya apa. Oke, bank itu pakai fractional reserve, gedein M2 money supply-nya. Oke, real rate inflasi itu sekitar 15%, bahkan berasnya 24% karena gue yang hitung sendiri. Formulanya apa? Yang pertama, ya, lu fokus untuk belajar kripto. Karena kemarin gue sempat taruh di Instagram story, Brian Armstrong bilang kripto ini jadi bahan fokus dia sampai dia mati mungkin ke depannya. Karena kenapa? Karena kripto ini adalah revolusi uang di depan mata lu. Ini akan makan semua bank, ya. Gue percaya 30 tahun lagi, lu tanya AI, jangan tanya gue. Lu tanya AI, prediksi 2050 sistem finansial itu seperti apa? Jawabannya semuanya akan blockchain, ya. Semuanya akan pakai kriptografi. Nanti ada quantum crypto. Jawabannya nggak akan ada dibilang masih ada bank gitu. Nanti semuanya pakai smart contract. Lu beli properti nggak perlu pakai agen, smart contract semuanya. Ini bukan gue yang prediksi, ini semua orang pintar di dunia punya dua konsensus ya. Yang kuasain dunia bakal AI dan kripto, ini udah konsensus dunia gitu loh. Jadi lu nggak bisa bantah lagi, dan ini aset kelima. Mungkin kalau dulu gue ngomongin lu boleh ketawain gue, tapi kalau sekarang lu ketawain Bitcoin, lu katain kadang bego gitu. Satu, fokus belajar ya. The more you understand, the more you make money. Karena lu harus belajar ya bahasanya sendiri dari uang, the language of money itself. Ini Mayer Rothschild yang pernah bilang, salah satu figur yang gue sangat ngefans adalah yang bikin banknya Rothschild ya. Dia pernah bilang, the only business worth doing is the business of money. Satu-satunya bisnis yang worth untuk dilakukan adalah bisnis untuk uang. Ya, lu bikin bank, bisnis perpindahan uang. Makanya lu kalau lihat yang sekarang kaya-kaya banget kayak Peter Thiel yang bikin Founders Fund yang investasi Palantir dan lain-lain, Elon Musk yang bikin LinkedIn, Reid Hoffman, itu semuanya disebutnya PayPal Mafia. Karena mereka yang bikin PayPal itu zaman dulu transfer uang tuh nggak bisa seperti itu. Makanya mereka jadi disebut PayPal Mafia, jadi mafia teknologi gitu kan. Sekarang ini kedepannya menurut gue ya bakal kayak kripto mafia, ini bakal secangpeng jauh yang kuasain dunia. Brian Armstrong yang kuasain dunia. Orang-orang yang punya infrastrukturnya, yang punya scalability-nya. Bahkan konglomerat di Indonesia ya, itu sudah ada yang punya mining kripto besar-besar megawattnya. Nggak sembarang dan nggak main-main. Ini industri yang lu nggak akan pikir gitu loh. Yang lu pikir konglomerat itu mikirnya ke belakang, enggak. Mereka semua udah pintar, mereka semua udah melek beli Bitcoin. Yang hoarding Bitcoin sampai puluhan ribu Bitcoin aja ada, gue tahu. Ya, jadi kalian ini nggak bisa buta lagi ya. Dan yang kedua, cari income sebanyak-banyaknya dari pekerjaan. Dan lu bisa trade kripto. Kenapa? Market kripto itu masih inefisien karena yang masuk kebanyakan orang bego. Jadi di situ lu bisa take advantage untuk ngambil inefisiensi di market. Nah itu disebut dengan trading. Lu nge-trade gitu kan. Nanti gue akan kasih tunjuk hasil murid-murid kita seperti apa. 3, lu pakai profit dari trade tadi untuk lu beli Bitcoin dalam jangka waktu yang panjang. Sederhana kan? Ya, fokus belajar. Lu kalau misalnya lu kerja lebih keras di pekerjaan lu, kalau lu punya waktu malam-malam, lu sampingan lu bisa trade kripto untuk dapatkan income tambahan. Banyak di sini ya, buktinya murid-murid kita yang di Akademi Kripto itu berhasil ya. Misalnya ada mantan pegawai Kemenkes, itu cuma 20 juta sampai 800 juta itu ada ya. Kenapa? Karena dia fokus trade kripto, habis itu uangnya taruh mana? Taruh Bitcoin, parkirin gitu. Dan ini 3 langkah konkret ya. Nanti yang nomor 2 ini akan disambung sama partner gua.
Nah ini contoh-contohnya ya, orang-orang yang udah berhasil ya. Ini ada business owner bisa rotasikan profit untuk ke kripto. Ini mantan pegawai Kemenkes 4000% ya dalam setahun. Ada pegawai swasta juga. Dan banyak banget ya. Kalian tinggal ke Discord kita lihat testimoninya, itu banyak sekali yang berhasil merubah hidupnya. Ini ada contohnya, kan ada foto ini, kalau kalian lihat di belakang gue ini ada foto gue nih. Ya. Itu adalah yang orange tuh garis Bitcoin dan semua itu altcoin. Kripto itu kita manfaatkan inefisiensi marketnya, karena ini market global, market dunia masih banyak sekali yang namanya alpha. Jadi bisa cari barang-barang yang inefisien untuk kita eksploitasi untuk mendapatkan uang. Dan berapa lama ini bisa dilakukan? Menurut gue sampai 2030. Nanti AI akan terlalu canggih dan mungkin ya partner gue udah nggak bisa begini lagi. Karena nanti ada robot yang bisa begini gantiin dia. Mungkin sekarang dia masih punya edge-nya, kita masih punya edge-nya. Kita masih bisa bikin algo untuk detect, tapi nanti nextnya AI akan lebih canggih dan alpha itu akan hilang. Jadi window untuk eksploitasi ini mungkin 5 tahun lagi ya.